Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sastrawan dan proses kreatif. Alasan dan dorongan untuk menjadi pengarang. Menurut Kuncoro Ningrat, ada 7 macam dorongan naluri untuk menjadi pengarang. Ketujuh dorongan itu adalah dorongan 1. Untuk mempertahankan hidup, 2. Seksual, 3. Untuk mencari makan, 4. Untuk bergaul atau berinteraksi dengan sesama manusia, 5. Untuk meniru tingkah laku sesamanya, 6. Untuk berbakti, dan yang ketujuh adalah akan rasa keindahan atau estetika. Banyak sastrawan yang dalam mengarang mempunyai dorongan yang berbeda-beda. Ketika Ali Akbar Nafis dituduh sebagai komunis, maka dorongan utama dia dalam mengarang novel Kemarau adalah dorongan untuk mempertahankan hidup. Novel-novel dan cerpen-cerpen picisan yang banyak mengumbar nafsu rendah seperti erotisme banyak berhubungan dengan dorongan seks sastrawannya. Setelah menikah dalam usia muda, dorongan Ajib Rosidi untuk mengarang karya sastra lebih banyak berupa dorongan untuk usaha mencari makan. Beberapa sastrawan mengarang cerpen atau novel untuk bergaul atau berinteraksi dengan sesama manusia. Nasya Jamin mengarang karena dorongan untuk meniru tingkah laku sesamanya, yakni tingkah laku sastrawan lain. Sastrawan yang mempersembahkan novel, roman, cerpen, ataupun puisinya untuk seseorang adalah bukti adanya dorongan untuk berbakti. Keinginan sastrawan agar karya sastranya mempunyai nilai estetika adalah bukti adanya dorongan akan keindahan dalam mengarang karya sastra. Bagi masyarakat religius, ada satu dorongan lagi yang penting, yakni dorongan akan rasa ketuhanan. Taufik Ismail merupakan sastrawan yang berkarya sebagai perwujudan dorongan akan rasa ketuhanan. Kesimpulannya, setiap pengarang memiliki alasan dan dorongan sendiri-sendiri untuk menjadi seorang pengarang dan menghasilkan karya sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya dari sastrawan dan proses kreatif yaitu kegiatan sebelum menulis. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan sastrawan sebelum menulis karya sastra. Kegiatan ini bisa berupa kegiatan yang sudah lama berlangsung sebelum proses dia menulis karya sastra. Bisa juga kegiatan menjelang dia menulis. Kegiatan yang dilakukan sastrawan sebelum menulis seperti berjalan-jalan, membaca, mendengarkan, dan memperoleh pengalaman. Jalan-jalan, beberapa sastrawan banyak mendapatkan ide atau inspirasi setelah berjalan-jalan. Ide dapat datang kapan saja dan di mana saja. Untuk mencari ide-ide cerita dapat dilakukan sambil refreshing, seperti berjalan-jalan menikmati indahnya alam. Berjalan memiliki banyak manfaat, salah satunya dapat meningkatkan kreativitas. Salah satu studi di Universitas Stanford menemukan bahwa berjalan dapat meningkatkan hasil kreatif hingga 60%. Hasil yang sama ditemukan untuk latihan di dalam dan luar ruangan, dan dorongan kreatif akan bertahan setelah berjalan. Berjalan juga dapat meningkatkan kekuatan otak sehingga kita mampu untuk berpikir apa yang ingin ditulis. Salah satu contohnya seperti Budi Dharma. Ia senang berjalan-jalan, karena itu semua karya Budi Dharma menurut pengakuannya lahir dalam perjalanan. Novel Olenka ditulis Budi Dharma pada akhir tahun 1979. Ia menulis Olenka melalui sebuah kebetulan. Membaca adalah salah satu kunci untuk menciptakan sebuah karya. Membaca juga menjadi bekal bagi seorang pengarang. Membaca adalah jendela dunia. Menurut Santosa dan kawan-kawan, mengatakan bahwa membaca adalah kegiatan memahami bahasa tulis yang disampaikan oleh penulis. Sedangkan menurut Solzhan, membaca merupakan suatu proses untuk memahami makna suatu tulisan.
Biasanya setiap pengarang atau sastrawan memiliki riwayat hidup semasa kecil yang gemar membaca. Dengan banyak membaca, maka kita mendapat wawasan baru sehingga isi dari karya akan semakin luas. Banyak sastrawan Indonesia yang suka membaca sebelum mereka menjadi sastrawan, seperti Khairil Anwar, Sultan Takdir, Alis Jahbana, Ali Akbar Nafis, Trisno Yuwono, N. Hadini, Ajib Rosidi, Julius Ersiaranamual, dan Arswendo Atmowiloto. Mendengarkan. Kegiatan yang dilakukan sastrawan sebelum mengarang adalah mendengarkan. Dengan mendengarkan cerita-cerita dari orang lain, maka akan muncul sebuah inspirasi. Mendengarkan bukan hal yang mudah. Dalam mendengarkan, sastrawan harus belajar menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik harus bisa memberi saran atau komentar dan mengerti apa yang sedang dibicarakan. Menjadi pendengar yang baik juga harus belajar untuk berbicara dan bukan menjadi pendengar yang baik saja. Contoh sastrawan Indonesia yang suka mendengarkan atau memperoleh ide menulis karya sastranya dari mendengarkan adalah Ali Akbar Nafis, Wildan Yasin, Arswendo Atmowiloto, N. Hadini, dan Budi Dharma. Memperoleh pengalaman. Sastrawan yang memanfaatkan pengalaman dalam kehidupannya atau pengalaman dari orang lain ke dalam karya sastranya. Sastrawan dapat membuat karya sastra berdasarkan pengalamannya sendiri maupun pengalaman orang lain. Dari pengalaman itu akan lahir sebuah karya sastra yang menarik. Kemudian sastrawan mampu membagi pengalamannya kepada para pembaca. Mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya bisa membantu sastrawan dalam mengarang atau menulis cerita-cerita dalam kehidupan manusia. Contoh pengalaman-pengalaman yang bisa dijumpai dalam setiap kehidupan manusia adalah pengalaman saat di keluarga, sekolah, lingkungan, atau petualangan. Contohnya seperti Hemingway. Sebelum menulis novel, ia terlebih dahulu membuat petualangan. Ia pergi ke Spanyol, ikut berperang di sana, lahirlah novel Pertempuran Penghabisan. Kesimpulannya, kegiatan sebelum menulis bagi sastrawan dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas yang mampu membangkitkan suasana hati untuk menulis sebuah karya sastra, bermanfaat, dan mampu memberikan wawasan serta ide-ide baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan sastrawan dan proses kreatif. Salah satu bagian sastrawan dan proses kreatif ialah kegiatan saat menulis. Kegiatan sastrawan pada saat menulis bisa dibahas dari berbagai hal atau aktivitas yang menyangkut pada seorang sastrawan itu sendiri dalam hal kegiatan menulisnya. Selanjutnya, pembahasan kegiatan. Yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan seorang sastrawan itu sendiri dalam penggarapan sebuah karyanya. Yang pertama ada keadaan jiwa. Sebagaimana suasana hati dan pikiran sastrawan. Mungkin tidak hanya suasana hati atau pikiran sastrawan itu saja, tetapi dibarengi dengan kesehatan jasmaninya. Apakah dia mampu mengerjakan dan bisa menyelesaikan sebuah karyanya. Yang kedua, kebiasaan. Berdasarkan pribadi sastrawan yang rajin atau biasa saja. Di sini sastrawan yang rajin itu bisa dikatakan sastrawan yang cerdas, punya bahan, dan mengerjakannya dengan tepat. Sedangkan yang biasa saja ini seperti apa? Yang dimaksudkan di sini yaitu standar, yang tidak lebih, ya tidak kurang. Yang ketiga, pandangan. Pandangan sastrawan terhadap seorang pembaca karya, bagaimana ia menelaah, meneladani, atau mengoreksi dirinya, bagaimana seseorang pembaca dari karyanya bisa menikmati
sehingga seorang sastrawan ini sendiri bisa mengoreksi apa yang kurang dalam sebuah karyanya. Seperti itu. Sastrawan dari segi mengarang dan menulis. Di sini ada beberapa ya yang saya ambil. Sastrawan pengrajin, sastrawan kesurupan, sastrawan cepat, sastrawan lembat. Dari segi mengarang, sastrawan pengrajin mengarang dengan penuh keterampilan, terlatih dan bekerja dengan serius dan penuh tanggung jawab. Di mana ketika ia mengarang dengan penuh keterampilan, dia punya wawasan, olah pikir, daya pikir, pengetahuan yang luas, dan pastinya terlatih. Karena apa? Dia sudah bisa membuat suatu karya itu sendiri, dan pastinya bekerja keras dengan serius dan penuh tanggung jawab pada sebuah karyanya. Sastrawan kesurupan. Sastrawan ini sebenarnya tidak dicontoh karena ia mengarang dalam keadaan kesurupan, bukan dalam keadaan kesurupan seperti apa ya. Tapi sastrawan ini mengarang dengan penuh emosi dan menulis dengan spontan. Tanpa berpikir panjang, dia langsung saja ketika dia mendapat pengetahuan apa, tiba-tiba ataupun mendapat ilham, bisa saja dia menulis karyanya itu sendiri dengan cara yang spontan. Sastrawan cepat, yaitu menulis suatu karya dengan cepat. Ini salah satu bagian dari menulis ya, dengan menulis. Yang kedua, sastrawan lambat, menulis suatu karya dengan lambat. Maksudnya bukan lelet atau apa, tapi ya dengan kemampuannya atau semampunya si sastrawan ini sendiri. Makanya dikatakan dengan sastrawan lambat. Seperti itu. Karakteristik sastrawan. Setiap sastrawan punya karakteristik yang berbeda-beda. Seperti sastrawan produktif dan non-produktif, sastrawan pemerhati pembaca, sastrawan yang terlepas dari pembaca. Sastrawan produktif, sastrawan yang selalu banyak mengeluarkan karya maupun menulis esai. Bisa kita ketahui, sastrawan produktif ini bisa dikatakan sastrawan yang cerdas. Sastrawan yang berwawasan tinggi, sehingga ia banyak mengeluarkan karya-karya sastra yang baru atau kreatif, seni-seni yang baru, ataupun menulis esai. Sedangkan non-produktif, sastrawan yang kurang atau sedikit karya sastra, di mana ini bisa dikatakan sastrawan yang mungkin cukup lamban, atau sastrawan bukan berarti cerdas juga, tetapi sastrawan yang kurang atau sedikit karya sastra. Selanjutnya, sastrawan pemerhati pembaca, di mana sastrawan yang pada saat menulis pengerjaannya bisa dikatakan ia selalu membayangkan dan memperhatikan pembacanya. Jadi ia berimajinasi ketika sedang dalam penggarapannya. Yang selanjutnya, yang ketiga, sastrawan yang terlepas dari pembaca. Sastrawan yang pada saat menulis karya sastranya sama sekali tidak memperhatikan atau tidak pernah membayangkan adanya pembaca. Karena dia langsung saja menulis dengan pengetahuannya, dengan wawasannya, tanpa sedikit pun membayangkan dari pembaca atau penikmat karyanya. Seperti itu. Contoh sastrawan. Saya ambil hanya beberapa karena banyak sekali. Salah satunya Hadini merupakan contoh sastrawan yang dapat dimasukkan salah satu sastrawan pengrajin. Sebenarnya banyak sekali, karena sastrawan pengrajin itu tidak hanya Hadini saja, banyak sekali. Tapi ini salah satunya. Ia sering mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu, baru setelah ia mempunyai waktu luang, ia akan menyusunnya menjadi sebuah karya sastra.
Ini dimaksudkan mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu. Dia membaca buku-buku lain atau mencari referensi lain. Atau ketika ia bertamasya atau jalan-jalan yang mendapat pengetahuan atau inspirasi baru. Sehingga ia kumpulkan bahan-bahan tersebut. Ketika ia mempunyai waktu luang, ia akan menyusunnya menjadi sebuah karya sastra. Budi Dharma merupakan contoh sastrawan yang dapat menulis dengan cepat. Budi Dharma dapat menulis 3 cerpen dalam sehari saat ia bertemu dengan Nugroho. Pada akhirnya kita di penghujung, yaitu kesimpulan. Kegiatan saat menulis bagi seorang sastrawan sangat beragam, baik dalam cara pengerjaannya, prosesnya, maupun pribadi dari seorang sastrawan tersebut. Oleh karena itu, dalam hal kegiatan menulis ini saling berkaitan pada setiap diri manusia itu sendiri atau situasi kondisi yang terjadi ketika kita memungkinkan untuk menulis. Oleh sebab itu, dalam kegiatan hal menulis ini saling berkaitan sekali dengan seorang manusia ini. Tidak hanya seorang sastrawan saja, tetapi manusia pun juga. Dalam hal atau waktu atau kondisi situasi apapun itu, kita akan berhadapan dalam situasi atau kegiatan menulis. Tidak hanya menulis karya atau cerpen atau novel itu saja, tidak. Tetapi bisa dalam hal menulis sebuah catatan kecil, apapun itu, menulis chat, menulis pesan, bisa dalam hal menulis apapun itu, seperti itu. Terima kasih telah memperhatikan, menyimak presentasi saya. Semoga mendapat wawasan, pengetahuan baru, ilmu baru, atau pemahaman baru yang telah saya sampaikan. Dan semua presentasi saya ini saya ambil dari buku karangan Profesor Dr. Wahyudi Siswanto MPD dengan buku dengan judul Pengantar Teori Sastra. Kalian bisa cek materi yang saya ambil dari halaman 31 sampai 36. Dan di situ juga disebutkan ada bagaimana Budi Dharma bisa menulis 3 cerpen sekaligus dalam sehari ketika ia bertemu dengan Nugroho. Sampai sini saja. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, atau yang lain sebagainya, saya mohon untuk dimaafkan sebesar-besarnya. Kurang lebih mohon saya haturkan maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.